Nah, setelah itu bagaimana kalau kita kembangkan dengan raw input? Ya, kita kembangkan dengan raw input. Di sini saya masih menggunakan variabel A. Pada episode sebelumnya, karena saya menggunakan Python 2.7 ya, maka ada sedikit perbedaan antara raw underscore input dengan input. Raw underscore input untuk menetapkan teks, sedangkan input untuk menetapkan angka atau number. Nah, sedangkan pada versi yang 3 titik, saya menggunakan sekarang 3.8 atau 3 ke atas lah ya, itu tidak ada perbedaan atau pemisahan dari raw underscore input dengan input. Jadi raw inputnya tidak ada di sini, yang ada hanya input. Jadi pada input ini bisa melakukan input berdasarkan teks ya, juga berdasarkan angka atau number. Hanya yang membedakan kalau saya menginput suatu angka di mana angka tersebut tidak dikonversi terlebih dahulu, maka nanti tidak melakukan kalkulasi, melainkan misalnya dijumlahkan, berarti bukan menghasilkan penjumlahan melainkan penggabungan, itu saja. Jadi kalau dia mau lakukan kalkulasi berarti harus dikonversi terlebih dahulu, apakah ke integer, float ataupun double misalnya, seperti itu. Nah, sekarang yang akan kita coba ya, di sini A sama dengan 3 saya ganti menjadi input. Di sini input tetapkan seperti ini, nilai ada pilihannya di sini 1 atau 2 atau 3 misalnya. Nah, sekarang saya masukkan misalnya nilai 1, kita tetapkan kondisi, berarti sekarang A didefinisikan atau kondisinya saat ini yaitu 1 ya, berarti menghasilkan nilai oke. Nah, seperti itu. Sekarang kita ubah ya inputnya, misalnya saya masukkan nilai 3 ya di sini, berarti nanti kita definisikan if-nya, maka menghasilkan oke 3. Nah, seperti itu. Dan apabila saya tidak melakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan 1 atau 2 atau 3 angka-angka yang didefinisikan di sana, maka dia akan menghasilkan nilai tidak oke ya. Dan apapun nilai selain yang sudah saya definisikan di sana 1 atau 2 atau 3 juga akan menghasilkan nilai tidak oke, termasuk juga nilai kosong ya, atau empty ya, atau null, di sana juga tetap menghasilkan nilai tidak oke. Misalnya saya kosongkan di sini, saya definisikan hasilnya tidak oke ya, seperti itu. Kalau misalnya saya definisikan dengan angka selain yang saya sebutkan di sini, saya tetapkan di sini misalnya 5 lah ya, juga akan menghasilkan nilai tidak oke karena tidak kesesuaian dengan kondisi A sama dengan 1, A sama dengan 2, dan A sama dengan 3. Nanti di episode berikutnya bagaimana saya akan mengembangkan konsep nested if atau if bercabang ya.